Hey ho Pop Gengs. Sebelum ini aku udah bagiin rangkuman alur dari salah satu film yang selalu kalian request di kolom komentar, yaitu The Meg. Dan ya, karena ini adalah channel film populer, recap alur cerita aja rasanya kurang seru ya. Mungkin kayak John Lennon tanpa Yoko Ono atau Elvis Presley tanpa Jambul. Jadi seperti biasa aku juga mau bagi ini keseruan dari proses di balik layar pembuatan film The Meg. Film ini sendiri dibintangi oleh aktor laga yang melejit lewat perannya di The Transporter, Jason Statham, yang dalam film ini memerankan Jonas Taylor. Selain itu, ada aktris Ruby Rose sebagai Jax yang sebelumnya jadi pemeran Kate Kane di serial Batwoman milik DC Universe. Terus, ada Li Bingbing yang dulu pernah main di The Forbidden Kingdom, dan dalam The Meg, dia itu ambil bagian sebagai Suyin. Oh iya, ada juga Masaoka yang dulu tampil di serial Heroes, lalu dalam film The Meg berperan sebagai Toshi. Dan buat kamu yang ngefans sama si kecil Mei Ying, nama aslinya adalah Sepia Chai. Silakan googling sendiri ya. Nah, The Meg ini rilis di tahun 2018, digarap oleh 4 rumah produksi yaitu Gravity Pictures, Flagship Entertainment, Apple's Entertainment, dan di Bonaventura Pictures, diarahkan oleh John Turteltaub dan didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Film berdurasi 113 menit ini menelan biaya produksi antara 130 sampai 178 juta US dollar. Dan kamu tahu pendapatan box office-nya itu sangat besar, hingga mencapai 530,2 juta US dollar. Cerita The Meg ini sendiri diadaptasi dari buku terbitan di tahun 1997, karangan dari Steve Alten yang berjudul Meg, A Novel of Deep Terror. Awalnya, hak adaptasi untuk cerita The Meg ini dipegang oleh Walt Disney. Namun produksi yang tak kunjung mulai membuat hak tersebut berpindah ke tangan Warner Bros. Untuk plotnya sendiri, The Meg ini bercerita tentang kemunculan hiu purba di sekitar Palung Mariana, di mana seorang marinir bernama Jonas Taylor terlibat dalam sebuah misi penyelamatan yang jadi momen awal pertemuannya sama binatang yang lebih dikenal sebagai Megalodon ini. Nah, 5 tahun kemudian, sebuah insiden yang melibatkan Megalodon terjadi lagi di sebuah fasilitas pusat penelitian bawah air milik seorang miliarder bernama Jack Morris yang diperankan oleh Ron Wilson. Dalam insiden itu, Jonas Taylor yang telah berhenti dari pekerjaannya sebagai marinir dipanggil tuh untuk kembali menjalankan tugas. Itu jadi kesempatan bagi Jonas untuk membalas dendam sama monster yang dia hadapi bertahun-tahun silam. Baik, gak usah aku lanjutin ya, itu nanti aku cerita lagi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita tonton aja keseruan di balik layar The Meg. Nah, kita mulai dari proses persiapan. Mengingat kebanyakan adegan berlangsung di dalam air, maka banyak hal yang mesti disiapkan dengan matang sebelum syuting. Para kru dan pemeran dalam film The Meg diberi pelatihan renang dan ketahanan secara rutin agar pengambilan gambar berjalan lancar tanpa satupun dari mereka mengalami cedera. Ya, ini penting sih, apalagi salah satu pemerannya, Sepia Chai, kan masih kecil. Jadi memang harus aman. Dan tentu ini gak cuma berlaku di Sepia ya. Kakak-kakak pemeran yang lain juga dipastikan keamanannya biar syuting tetap jalan tanpa tertunda karena ada kru atau pemeran yang terkena masalah. Lalu berlanjut ke pembuatan set lingkungan bawah lautnya. 80% adegan yang menampilkan kedalaman ini dibuat menggunakan CGI, di mana Susan Bowie sebagai VFX supervisor terlebih dahulu melakukan riset soal hal-hal apa aja sih yang biasanya ada di kedalaman laut lepas, sebagai referensi gitu untuk pembuatan set. Nah, risetnya dilakukan dengan pemindaian citra digital untuk mendapatkan gambaran kondisi di dasar laut. Juga ada sesi foto dan rekaman di bawah laut yang dilakukan oleh para profesional tentunya. Lalu CGI supervisornya Jason Greenblum melakukan riset adegan dari beberapa dokumenter dan film untuk memahami sorotan seperti apa yang membuat penampakan dunia bawah laut jadi terasa benar-benar nyata. Dari proses itu, terciptalah detil-detil yang memberi nuansa seperti gelembung, arah refleksi, bayangan hingga rona. Detail tersebut kemudian ditimpa dengan berlapis-lapis grafis hingga jadilah satu adegan bawah laut yang membuat kita semua terpikat pas nonton. Sedangkan nih, untuk menciptakan ekosistem bawah air laut seperti karang, pasir, koral, rumput laut, dan tumbuhan bawah laut lainnya, film ini menggunakan aplikasi bernama Sprout.
Oke, salah satu kredit paling gila dalam film The Meg ini menurut aku adalah adegan pertarungan antara Jonas sama Megalodon. Bayangin kalau di dunia nyata ada gitu yang berani banget. Dimana Jonas ini berhasil loh melukai mata dari hewan pembunuh berdarah dingin ini. Wajar sih kalau ada yang sepakat sama aku, karena proses pembuatan adegan ini memang gak main-main. Sebelum adegan ini dipoles menggunakan CGI, citra seluruh tubuh Jason Statham diambil menggunakan kamera dan digunakan sebagai dasar dari model animasi karakter Jonas. Termasuk nih detil ekspresi hingga bentuk-bentuk bayangannya saat terkena cahaya. Hal yang sama berlaku untuk karakter Megalodon. Citra dasarnya menggunakan animatronik pada bagian kepala seperti dalam pembuatan film Jurassic Park. Dan kostum yang digerakkan para talent untuk sorotan terhadap sirip hiu. Seluruh citra dari Jason dan animatron tersebut kemudian dikonversi jadi animasi dan terus ditimpa dengan lapisan citra tekstur hingga jadi deh karakter Jonas dan Meg yang seperti kita lihat dalam film. Sebagai polesan akhir untuk membuat adegan jadi makin dramatis dan realistis, efek buih saat Meg dan Jonas jatuh ke air juga ditambah sebagai pelengkapnya. Nah, untuk karakter Meg sebagai pusat dari cerita, proses pembuatannya itu nggak kalah sulit. Bentuk dasar Megalodon untuk ukuran diambil dari rekaman paus yang sedang berenang. Namun karena menurut supervisor animasinya, Craig McPherson, gerakan renang paus terlalu damai dan gak cocok dengan pesona Megalodon yang buas dan aktif. Sehingga dasar gerakannya itu harus diduplikasi dari berbagai spesies hiu. Mulai dari kontraksi otot dan ekspresi, hingga anatominya. Agar para kru bisa mendapatkan gambaran yang sesuai. Lalu untuk footage, karena didominasi penggunaan CGI, praktis film The Meg ini memerlukan set yang ramah animasi dong. Untuk itu sebuah danau raksasa dibuat di sekitar area studio. Tujuan penggunaannya adalah mengambil adegan yang dirasa tidak aman dan tidak dapat berlangsung lama jika dilakukan di laut lepas. Ya, meskipun kayak gitu bukan berarti nggak ada adegan yang menggunakan footage asli sama sekali ya. Beberapa adegan juga membutuhkan penampakan sinar matahari natural seperti yang dilakukan di laut lepas yang satu ini. Instead of him relying on someone else to push a button to stop something. Sedangkan untuk properti, beberapa di antaranya dibuat khusus dan bukan produk animasi. Mulai dari kapal selam mini yang digunakan untuk mencari Megalodon di tengah film. Hingga kandang anti-hiu yang melindungi Mbak Suyin dari serangan. Ya, walaupun properti ini cuma digunakan dalam studio sih.